Pemirsa, perusahaan Perancis tertarik berinvestasi di sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Ya, fokus investasi diarahkan pada energi baru dan terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga tenaga nuklir. Sejumlah perusahaan Perancis tertarik berinvestasi di sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hasim Joyo Hadikusumo usai menghadiri French Indonesia Business Breakfast Dialog di kantor pusat MEDEF. Fokus investasi diarahkan pada energi baru dan terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga tenaga nuklir. Hasim menyebut industri nuklir di Perancis sangat kuat karena 80% sumber listrik di Perancis berasal dari tenaga nuklir. Untuk tahap awal program listrik dari tenaga nuklir ditargetkan sebesar 500 MW dan pada tahap selanjutnya ditargetkan bisa mencapai 10 gigawatt. Banyak perusahaan Eropa, tapi khususnya Perancis ingin berpartisipasi dalam program misalnya kelistrikan, ya. So tadi ada yang berminat untuk hydropower, ya, bendungan, tenaga air. Terus kalian sudah tahu, ya, bahwa industri nuklir Perancis sangat kuat. 80% listrik di Perancis itu hasil dari tenaga nuklir. Ya, mungkin perusahaan Perancis juga mau berpartisipasi dengan program nuklir kita karena Pak Prabowo sudah setuju. Nantinya sebagian besar lokasi reaktor nuklir berada di Indonesia bagian barat, adapun untuk Indonesia bagian timur akan menggunakan small modular reaktor. Dari Paris, Perancis, Mashirom, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Amerika Serikat resmi memangkas tarif resiprokal untuk Indonesia menjadi 19%. Ya, sebagai timbal balik dari keputusan Trump tersebut, Amerika Serikat meminta 4 kesepakatan yang harus dilaksanakan Indonesia. Tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32%, akhirnya dipangkas menjadi 19%. Keputusan tersebut hasil kesepakatan Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Namun Amerika Serikat meminta pemerintah Indonesia menjalankan 4 syarat kesepakatan yang diajukan US Secretary of Commerce atau Kementerian Perdagangan dan United States Trade Representative atau perwakilan dagang Amerika Serikat. Keempat syarat tersebut, pertama, Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari Amerika. Kedua, Indonesia akan membeli produk energi dari Amerika senilai 15 miliar dolar atau sekitar 244 triliun rupiah. Ketiga, Indonesia akan membeli produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 73 triliun rupiah dari Amerika Serikat. Dan syarat yang keempat, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 25 mitra dagang utama Amerika Serikat, dengan kedua negara memperdagangkan barang senilai lebih dari 38 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, laju inflasi tahunan Inggris mencapai level tertinggi sejak Januari 2024, sebagian besar didorong oleh kenaikan harga transportasi dan pangan. Hal ini menimbulkan keraguan atas langkah Bank of England dalam pelonggaran kebijakan moneter. Indeks harga saham, indeks harga konsumen meningkat menjadi 3,6% pada bulan Juni, dari sebelumnya 3,4% pada bulan Mei secara bulanan. Kemudian harga konsumen naik 0,3% dibandingkan kenaikan sebelumnya yang diperkirakan sebesar 0,2%. Di luar harga energi, makanan, alkohol, dan tembakau, laju inflasi tahunan Inggris mencapai 3,7%, lebih tinggi dari estimasi konsensus dan angka sebelumnya sebesar 3,5%. Secara bulanan inflasi inti tumbuh 0,4%. Kenaikan inflasi yang tidak terduga ini terutama disebabkan oleh transportasi, khususnya bahan bakar motor, tarif pesawat, dan tarif kereta api. Sektor makanan dan minuman non-alkohol juga mencatat kenaikan mencapai 4,5% pada Juni 2025, menandai tingkat tertinggi sejak Februari 2024.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat, bahkan berhasil kembali menembus level 7.200-an secara intraday. Penguatan ditopang sektor teknologi melesat 8,09% usai Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga di pertemuan bulan Juli. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,72% ke level 7.192,01 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday IHSG sempat rebound dan kembali ke level 7.200-an, tepatnya di level 7.216,018 dan sekaligus level tertinggi secara intraday. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi yang melesat 6,09%, sektor transportasi naik 2,36%, dan sektor infrastruktur melaju 1,82%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang konsumen cyclical turun 0,08%. Emiten blue chip menjadi penggerak utama laju IHSG. Saham PT DCI Indonesia Tbk menjadi penopang utama gerak IHSG dan juga penopang penguatan signifikan sektor teknologi dengan ditutup menguat 19,99% di level Rp186.050 per saham dengan kontribusi mencapai 40,59 indeks poin. Selanjutnya saham PT Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA ditutup menguat 3,86% di level Rp64.600 per saham dan menyumbang 9,28 indeks poin ke IHSG. Emiten pendatang baru saham PT Chandra Daya Investasi Tbk kembali menguat signifikan dan catatkan arah dengan menguat 24,80% di level Rp780 per saham dengan sumbangsi 4,76 indeks poin. Saham Bumi ditutup menguat 7,08% di level Rp121 per saham berkontribusi 3,14 indeks poin dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI ditutup menguat 1,98% di level Rp4.130 per saham menyumbang 2,9 indeks poin ke IHSG. Fokus pasar di Rabu tertuju kepada keputusan Bank Indonesia yang kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% di Juli 2025. Suku bunga deposit facility juga turun menjadi sebesar 4,5% dan suku bunga lending facility turun jadi 6,0%. Berdasarkan asesmen prospek maupun juga berbagai risiko yang dihadapi ke depan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6%. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran. Ini adalah pemangkasan suku bunga ketiga dalam tahun ini. Terakhir, BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin di Mei lalu. Berbagai sumber IDX Channel.